Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita baca kitab Riyadhus Shalihin, dan masih dalam bab yang menerangkan tentang jalan-jalan kebaikan, amalan-amalan kebaikan ya, yang banyak sekali. Dan mana harapannya adalah ketika kita mengetahui itu amal-amal kebaikan, maka ini motivasi bagi kita jangan disia-siakan. Apapun yang diterangkan di situ ada nilai kebaikannya, ada pahalanya, maka lakukan. Dan masing-masing orang akan dibukakan pintu kebaikannya ini oleh Allah Ta'ala. Kita masuk di hadis yang ke-125, itu hadis yang ke-9 dari bab ini. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala at-tasi' anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syubatun minal iman, muttafaqun alaih. Al bid'u min salasatin ila tis'atin bi kasril ba wa qad tuftahu wa syu'bah ay al qit'ah. Ini hadis yang ke-125 anhu, dan darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang, bid'un atau 60 sekian cabang. Bid'un ini dalam bahasa Arab ini ungkapan untuk menyebutkan bilangan 3 sampai 9. 3 sampai 9. Maka bid'un ini maka sekian. Maka bisa ada menyebutkan 73, bisa 74, 75. Enggak salah, karena bid'un hanya sebutan untuk menyebutkan angka berapa? Antara 3 sampai 9, antara itu. Ada 70 sekian, 73 cabang atau 74, bisa jadi 70 sekian cabang, 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Jadi 63 sampai 69 atau 73 sampai 79. Fa afdaluha, dan yang paling utama cabang iman. Kita tahu cabang ya, cabang iman berarti masih bagian daripada iman namanya cabang. Pohon iman ada cabang-cabangnya. Nih, cabang iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran atau duri dari jalan. Wal haya'u, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman, muttafaqun alaih. Qala Sa'utsaimin rahimahullah, hadis ini menerangkan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan annal imana laisa khoslatan wahidah, bahwasanya iman itu tidak hanya satu cabang atau satu sifat saja, atau satu sifat atau satu cabang saja. Akan tetapi walakinnahu su'abun katsiratun, yaitu bercabang-cabang, cabangnya banyak, cabang iman ini. Ada bid'un wa sab'un, yakni
mulai 73 sampai 79 cabang atau 63 sampai 69 cabang. Akan tetapi yang paling afdol, yang paling utama itu adalah kalimatun wahidah, satu kata, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang agung, yang maknanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Kalimat ini seandainya itu ditimbang, ditimbang beratnya antara kalimat ini, seandainya langit dan bumi itu ditimbang, langit dan bumi satu timbangan, la ilaha illallah satu timbangan, maka la ilaha illallah ini akan lebih berat. Dari langit bumi ini jomplang, ini lebih berat la ilaha illallah. Li'annaha kalimatul ikhlas, karena kalimat ini adalah kalimat ikhlas, kalimat keikhlasan, menunjukkan hanya untuk Allah semuanya. Dan kalimatul tauhid, ini kalimat tauhid, la ilaha illallah. Al kalimatul lati as'alullaha ayyakhtima li wa lakum biha. Saya rahimahullah mengatakan sebuah kata yang aku memohon kepada Allah, kiranya Allah menutup memberikan, menutup usiaku dan juga kamu Anda sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena barang siapa yang ucapan terakhirnya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, ia akan masuk ke dalam surga. Dan tidak semua orang kadang bisa mengucapkan kalimat ini. Makanya di sini ketika ada saudara kita, mungkin keluarga, mungkin yang ini sakit atau sudah naza, ya, maka ini disuruh menuntun dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkan, coba dituntun la ilaha, talqin itu menuntun. Tuntun la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi ya belum hati masih la ilaha illallah, maka ya sudah, henti. Kemudian kok mengeluh lagi, ngomong ini ngomong itu, bimbing lagi la ilaha illallah, supaya apa? Tadi ucapan terakhirnya yang terucap itu kalimat itu. Hadil kalimah hiya afdalu su'abil iman. Jadi kalimat ini, kata la ilaha illallah, ini adalah cabang iman yang paling afdal, yang paling utama. Tentu kalimat ini, orang mengucapkan kalimat ini ya, memahami maknanya, konsekuensinya, dan apa tanggung jawabnya, konsekuensinya akan dia lakukan. Maknanya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Yang di situ menafikan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah dan diibadahi. Konsekuensinya dia menunjukkan semua ibadah ini ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan cabang iman yang paling rendah itu imatatul adza anit thoriq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu manusia di jalan, dari jalan. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lewat, disingkirkan dari jalan. Al-adza ini maknanya adalah kullu ma yu'dhi al-marin, segala sesuatu yang mengganggu orang yang lewat. Ini apa saja, baik itu berupa batu, ada batu besar, batu lancip, singkirkan, jangan tambah dipasang batu. Nah, ini kebalikannya nanti, singkirkan batu, duri, paku, atau yang semisalnya. Wah, ini nanti mengenai orang, mengenai bannya motor orang, bisa bocor semisalnya. Kaca pecah, pecahan kaca, sampah, kertas, apa sesuatu pokoknya yang mengganggu di situ, maka ini singkirkan. Pokoknya segala sesuatu yang kira-kira mengganggu orang lewat ini diinggirkan.
Idza azaltahu fa inna dzalika minal iman. Jika Anda lewat kemudian mengetahui hal semacam itu kemudian nanti ganggu orang, diinggirkan, maka sesungguhnya hal itu ada termasuk bagian daripada keimanan. Jadi di sini keimanan itu tidak hanya keyakinan, tetapi berupa amal. Menyingkirkan ini kan enggak dibatin tok kemudian pindah sendiri, enggak, ya, ambil, singkirkan. Ini cabang dari iman. Nah, ini masalah ini menunjukkan orang itu punya iman. Jadi sederhana kan, orang itu kelihatan, maka punya iman ini semacam itu. Enggak ada orang yang nyuruh, enggak ada yang melihat, dia jalan sendiri, tapi ini pahalanya besar. Jangan sampai ini mengenai orang disingkirkan, ternyata ini pahalanya sangat besar, dan itu adalah bagian daripada keimanan. Wa fi hadisin akhar wal haya'u syu'batun minal iman, berikutnya, dan malu itu sebagian dari iman. Di hadis yang lain disebutkan al haya'u minal iman, malu itu bagian atau sebagian dari iman. Kalau ini malu itu ada salah satu cabang dari iman. Malu, kita ngerti rasa malu. Orang itu malu, aku gini. Nah, ini kan suatu keadaan malu. Itu halatun nafsiyah, keadaan dalam jiwa, yang ini bisa dialami oleh manusia ketika melakukan sesuatu yang sesuatu itu yang menjadikan orang itu kadang malu kepada manusia. Dan sifat malu ini sifat yang terpuji, di mana Nabi alaihi salatu wasallam diciptakan di atasnya, di mana fakana min hulukihi, di antara akhlak Nabi Islam itu adalah malu. Tentu malu di sini maksudnya adalah malu untuk berbuat jelek, malu untuk berbuat yang tidak baik. Mau nggak sholat malu, mau nggak ke masjid waktu maghrib kok cangkruan di jalan, malu deh. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya ini bukan dari iman. Mau ikut ngaji malu, mau ikut belajar udah tua malu, mau ke masjid malu deh, sudah lama nggak pernah ke masjid, saya tetangga masjid lama, begitu mau mengawali ke masjid kok malu gitu. Nah ini nggak boleh. Jadi ini malu maksudnya tentu malu untuk berbuat yang tidak baik, ya. Dan sifat di antara akhlak Nabi Islam itu adalah malu. Hatta innahu kana aktsaru hayaan min adra fi hidriha alaihi salatu wasalam ila annahu la yastahi minal haqq. Sampai disebutkan besarnya rasa malu Nabi SAW ini lebih besar daripada seorang yang gadis pingitan yang dipingit. Artinya nih sangat malunya Nabi SAW, kecuali atau hanya saja beliau tidak malu terhadap kebenaran. Ketika kebenaran itu benar maka tidak malu. Maka malu ini sifat yang terpuji, akan tetapi kebenaran tidak boleh orang malu untuk melakukan kebenaran. Malu untuk melakukan yang baik, mengatakan yang benar malu, maka ini tidak boleh. Allah Ta'ala telah berfirman walau la yastahi minal haqq, dan Allah tidak malu terhadap kebenaran atau yang benar. Wa qala ta'ala innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan apa saja, baik itu ba'udah, nyamuk, atau yang di atasnya. Jadi al-haqqu la yustahiya minhu walakin ma siwal haqq fa inna minal akhlaqil hamidah an takuna hayyan zidu dzalika man la yastahi wala yubali bima fa'al wala yubali bima qala. Jadi kebenaran ini tidaklah boleh kita itu malu darinya atau untuk mengungkapkan kebenaran, akan tetapi selain kebenaran maka malu ini termasuk akhlak yang terpuji. Maka hendaknya
Anda menjadi orang yang pemalu. Pemalu untuk melakukan yang tidak baik ya. Kebalikan itu adalah orang yang tidak punya rasa malu. Dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, dia nggak peduli. Mau lakukan aja. Nah, lebih parah lagi ketika orang itu, harusnya orang itu malu melakukan hal semacam itu, yang nggak pantas, dia tidak malu. Tenang aja, apalagi bangga melakukan sesuatu yang tidak pantas. Nah ini jangan sampai. Oleh karena itu ada di dalam sebuah hadis, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang didapati manusia dari kalam ucapan kenabian yang pertama adalah apabila engkau tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Jika kamu nggak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Intinya di sini malu di sini dipahami yaitu malu untuk melakukan yang tidak baik. Malu mau melakukan apa yang dilarang oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Malu ketika tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini. Jadi kalau untuk mau ngaji, mau ikut majelis ilmu, belajar Quran dan semisalnya, ya nggak boleh malu. Tapi kalau untuk hal-hal yang memang tidak pantas, tidak pas, ya maka ini hendaknya malu. Tentu malu yang paling agung ya malu kepada siapa? Kepada Allah malu. Ya. Jangan malu kepada orang, nggak malu kepada Allah. Maksudnya kalau ada orang kayaknya alim, gitu, tapi Anda sendirian, waduh, nggak malu lah, ini malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Sholat telat malu. Allah telah menciptakan kita, berikan waktu, berikan kesehatan. Kalau yang lain aja giat, olahraga, semangat. Begitu waktunya sholat kok lambat, malu. Dan semisalnya. Nah, berikutnya. Di antara bentuk amal-amal kebaikan, termasuk berbuat baik kepada binatang. Anda berikan minum kepada binatang, ini ada nilai pahalanya. Ada nilai pahalanya. Lihat hadis yang ke-10 ya. Wa anhu ya Nabi Hurairah bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bi tariqin istadda alaihi al-atas fa wajada bi'ran fa nazala fiha fashariba summa kharaja fa idza kalbun yalhas ya'kulu sara minal atas fa qala ar-rajul laqad balagha hadzal kalba minal atasi mislul ladzi kana qad balagha minni fanazala bi'ra famala'a khufahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqa aqalba fasakarolah faghafarolah qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaimi ajron faqala fi kulli kabitin rotbatin ajrun muttafaqun alaih. Wa fi riwayah lil Bukhari fasyakarallah lah faghfaralah fa adkhalahu al jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kana yaqtuluhu al atasu itra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika ada seorang lelaki sedang berjalan di suatu jalan, maka ia sangat merasakan haus, yang sangat haus, panas yang sangat haus. Lalu dia mendapati sebuah sumur.
Fa nazala biha fasariba, sumur bayangannya pokoknya ada tempat air lah ya. Mungkin begitulah sumur ya. Ini dibayangkan sumur. Kalau di kita sumur berapa meter turun ke sumur gitu. Pokoknya mengambil airnya ke dalam sumur itu. Lalu dia minum. Kemudian setelah itu semua khoroja keluar dari tempat air itu. Ternyata ada anjing yang menjilat-jilat tanah, kehausan. Karena sangat kehausan. Lalu laki-laki ini ngomong, anjing ini merasakan sangat haus bagaimana yang aku rasakan tadi. Ini panas sekali, sangat haus. Maka akhirnya laki-laki ini pun turun lagi ke sumur tersebut, ke tempat air tersebut, lalu memenuhi sepatunya. Sepatu hufnya dipenuhi dengan air, kemudian namanya turun ya, ke sumur. Kemudian habis itu dia pegang itu dengan mulutnya, digigit karena mungkin tangannya untuk naik ke atas. Sampai ketika sudah sampai di atas sumur, ia berikan air itu, berikan minum kepada anjing yang kehausan itu. Memberikan apa? Kepada anjing. Di mana anjing kelihatan orang anjing ini jelek, ini binatang anjing, ini kehausan. Anjing juga ciptaan Allah. Kemudian setelah itu apa? Fasyakarolah, ia berterima kasih kepadanya dan maksudnya dia bisa kembali kepada Allah, ya Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Qalu, maka mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita juga akan mendapat pahala dengan memberikan sesuatu kepada binatang, termasuk memberikan minuman, berbuat baik kepada binatang, ada pahalanya enggak? Faqala, maka beliau bersabda, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, di dalam setiap yakni apa yang memiliki hati atau lambung yang basah, maksudnya makhluk hidup, di dalam setiap makhluk hidup itu ada pahala ketika kita berbuat baik kepada hatta kepada binatang. Sebagaimana juga ada hadis kan, ketika orang ada kan kisah orang mengurung kucing, dikurung, gak diberi makan sampai mati, akhirnya juga disisa gara-gara itu. Nah ini memberikan minuman, berbuat baik kepada makan minum kepada binatang, ini muttafaqun alaih. Ini juga ada pahalanya, ini muttafaqun alaih. Bagaimana kalau memberi minum dengan orang, kepada orang loh, pada anjing aja dapat pahala kok. Nah ini, ya di sini juga memberikan apa motivasi ya. Jangan anjing, binatang apalah mau minum tambah diusir atau semisalnya. Mereka juga merasakan namanya makhluk hidup, haus, lapar dan misalnya. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari disebutkan, lalu Allah berterima kasih kepada orang itu, laki-laki itu. Maka Allah pun mengampuni dosa laki-laki itu, lalu memasukkannya ke dalam surga. Karena sebab apa? Memberikan minum sedikit kepada anjing yang kehausan. Nah, diambil di sini. Ini motivasi ya, motivasi untuk melakukan, ternyata banyak amal-amal itu, amal-amal semacam itu. Di dalam sebuah riwayat lahuma, Imam Bukhari Muslim, bainama kalbun yutifu bi roqiyatin, tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur. Qad kada yaqtulu al-atasu, hampir-hampir kehausan ini membunuhnya. Ya, hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba ada wanita nakal, wanita nakal dari kalangan Bani Israel yang Bagyun ini paham lah, wanita nakal, wanita yang nakal, berbuat tidak baik biasanya lah, menyimpang lah macam itu, zina semacam itu. Dia wanita ini melihat anjing tersebut keliling-keliling kehausan. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Fanazaat muqoha, lalu dia melepas sepatunya ya, dan mengambil air
lalu memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasaqathu faghfirallah. Akhirnya menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini begitu besar nilai pahalanya. Kadang amalan-amalan semacam mana orang yang peduli, ya ini gak ada orang. Taunya misalkan ada hanya Anda kepada binatang, entah anjing, kucing atau semisalnya. Kemudian Anda kasih minum atau makan. Kan gak ada orang peduli, bang. Siapa orang yang mau memperhatikan gitu kan. Tapi justru bisa jadi kalau itu kita lakukan karena ikhlas, karena Allah, apalagi kita mengetahui hadis-hadis semacam ini. Oh, saya pernah dengar hadis ada orang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing, atau seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya karena memberikan minum kepada anjing. Nah, ini jadikan motivasi. Bahkan kadang orang-orang atau ada anak-anak yang biasanya suka binatang, anak kecil suka sekali binatang, anak kecil itu kayak fitrahnya ya. Ini kan belum tercampur apa-apa nih fitrahnya nih, ngasih makan, ngasih minum, entah kepada kucing atau kepada apalagi punya binatang piaraan, ini senang. Ternyata ini memang ada nilai pahalanya. Penjelasan dari hadis ini, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam bab tentang banyaknya jalur-jalur untuk berbuat baik, yaitu kisah yang gharibah, kisah yang asing ini atau menakjubkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya tatkala ada seorang lelaki berjalan di jalan sedang safar, kemudian mengalami haus yang sangat, lalu dia turun ke sumur lalu minum darinya, lalu selesai minum maka hausnya pun hilang. Tatkala keluar dari sumur atau tempat air tersebut, ia melihat ada seekor anjing yang makan tanah karena kehausan, yaitu disebutkan makan tanah yang basah karena kehausan, untuk menjila di situ mencari air karena sangat hausnya. Maka laki-laki itu mengatakan, demi Allah, anjing ini telah merasakan kehausan sebagaimana yang menimpa aku, atau merasakan kehausan sangat sebagaimana yang aku rasakan. Kemudian laki-laki tadi turun ke sumur, kemudian memenuhi sepatu khufnya dengan air. Kemudian dia pegang, dia gigit lah ya dengan mulutnya sepatu itu, bisa keluar setelah sampai bisa naik ke atas. Dia dengan kedua tangannya untuk berupaya naik ke atas. Begitu sampai naik di atas, maka dia berikan air itu, berikan minum kepada anjing tadi. Maka tadi ketika laki-laki telah memberikan minum itu kepada anjing, Allah bersyukur, terima kasih kepadanya akan hal itu, atas apa yang dilakukannya, lakukan laki-laki itu, maka Allah pun mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga karena sebab itu. Memang Allah itu syakur, Allah itu maha berterima kasih. Kita melihat semacam ini, kita merasakan kemaha perkasaan Allah dan maha kasihannya Allah, maha penyayangnya Allah. Siapa yang menjadikan laki-laki itu terdetik di hatinya kasihan kepada anjing, kemudian ngasih minum? Siapa? Ya Allah yang menggerakkan hati itu. Kemudian setelah itu Allah pun berterima kasih dan memberi balasan, memberikan ampunan dan masukkan ke dalam surganya. Maka sekali lagi, orang yang bisa merasakan, atau saya tanya misalkan, apa kira-kira yang paling membahagiakan Anda? Suatu apa amalan di antara amalan yang paling Anda bisa senang, bersyukur itu? Kapan di antaranya? Ada enggak ketika kita habis melakukan suatu amalan yang baik, entah itu mengasihi orang, ngasih makan apa binatang semacam tadi, kemudian kita itu senang dan merasa bersyukur? Mungkin ada.
Jadi kita bisa berbuat baik kepada orang kadang itu bersyukur. Maka kadang bisa jadi orang itu yang memberi dengan yang diberi kira-kira lebih bahagia mana? Yo ada orang diberi yo seneng yo, alhamdulillah pas butuh ada yang ngasih, enggak minta. Tapi bisa jadi orang yang memberi itu lebih bahagia lagi. Kadang mungkin sering kan di antara kita, mungkin ada. Kenapa tadi kok saya hanya beri segitu ya? Ada enggak? Mau memberi itu kadang berat. Tapi begitu udah lewat nafsu kita kalah dengan enggak, aku akan harus memberi. Tapi ketika kita memberikan sesuatu itu mungkin bisa, kenapa kok tadi hanya tak kasih segitu ya? Itu. Ya nafsu itu memang, hawa nafsu itu kan menghalangi orang untuk berbuat baik. Dia cenderung menyuruh untuk berbuat tidak baik. Tapi ketika bisa dikalahkan, ini terasa nikmat sekali. Kemudian beliau sebutkan, wa hadza misdaqu qauli Nabi alaihi salatu wasallam. Ini adalah pembenaran dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi na'lihi wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada sandal, jadi tali sandalnya, dan neraka pun demikian. Maksudnya apa? Amalun yasirun, amalan sepele, kan hanya cuma ke bawah ngambil pas sepatu, ngambil air, kemudian naik ke atas diberikan anjing. Amalan yang sepele, yang sedikit, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan amalan itu berterima kasih kepada orang yang melakukan amal tersebut, yang akhirnya Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Sepele sekali, gampang sekali itu melakukan semacam itu. Maka tatkala Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum asad dan nasi khirson alal ilm, orang yang paling semangat untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, bukan karena agar supaya mengetahui saja, akan tetapi agar supaya mengetahui, setelah tahu mereka amalkan. Ini para sahabat. Maka mereka bertanya Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, apakah kita di dalam binatang itu juga akan mendapatkan pahala kalau kita berbuat baik kepada binatang, terhadap binatang? Qala fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun tadi. Jadi di dalam setiap jiwa yang hidup, hati yang basah, hati yang basah, yang makhluk hidup, baik dari binatang, ini ada pahala. Jadi maksudnya ditanyakan bagaimana seorang laki-laki yang memberikan minum kepada anjing aja kok pahalanya begitu besar sehingga diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Maka bertanya, apakah kita akan mendapatkan pahala ganjaran ketika berbuat baik kepada binatang? Maka beliau menjawab, fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Jadi di dalam setiap jiwa yang memiliki rotbah, yaitu hati yang basah, maksudnya butuh air. Ketika makhluk itu semuanya itu butuh air. Makhluk itu semua butuh air, karena tanpa air maka ya bisa binasalah binatang tersebut. Maka ini ada nilai pahalanya. Di sini kita ambil kaidah dari sini, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam apabila menyampaikan kisah kepada kita, sebuah kisah dari Bani Israel, dari ini umat Bani Israel, fadzalika min ajli an na'tabira biha, maka hal itu disampaikannya supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya, dan kita bisa mengambil ibroh. Kalau itu baik ya kita
contoh. Nah, ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di dalam riwayat yang lain, ini barangkali ini ada kisah yang lain juga, tadi disebutkan bahwa ada seorang wanita bagian, ya, wanita nakal di antara para wanita Bani Israel, yakni dia pekerjaannya berzina, waliyadzubillah. Tapi dia di kisahnya ini tadi, wanita ini melihat seekor anjing mengelilingi sumur karena haus, karena dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam sumur itu, khawatir nanti bisa binasa. Maka wanita ini melepas sepatu hufnya yang dia pakai, lalu mengambil air ke dalam sumur itu dan memberikan minum kepada anjing tadi. Akhirnya Allah mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya binatang pun kalau kita berbuat baik kepadanya, entah mengasih minum atau kasih makan dan yang lainnya, ini ada pahalanya. Kullu bahimatin ahsantalaha bisakyin au it'amin au wiqayatin min hurrin au wiqayatin min kharin au wiqayatin min bardin sawaun kana laka au li ghairika min bani adam au kanat minas sawaib fa innalaka fi dzalika ajran indallah azza wa jalla hadza wa huna bahaim fa kaifa bil adamiyyin. Maksudnya begini, setiap binatang yang Anda berbuat baik kepadanya, baik dengan memberi minum, memberi makan, melindungi dari kepanasan atau dari kedinginan, baik itu binatang milik Anda atau milik orang lain, maka sesungguhnya dalam perbuatan semacam itu Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Misalkan ini ujian, kadang-kadang kan ujian kita itu kadang yang banyak binatang keliaran di rumah kita itu apa? Kucing. Kucing itu pokoknya ya pokoknya binatang ya. Ini kucing tetangga, ini nggak milik tetangga kan ya binatang semacam itu kan ya tadi itu walaupun milik siapa, kehausan apa sudah berbuat baiklah kepadanya, ada nilai pahalanya. Ini binatang. Bagaimana dengan manusia? Nah ini kita mikirnya ke situ. Ini binatang, lah berbuat baik kepada binatang aja ada pahalanya, lah kepada orang, kepada manusia, entah itu orang jauh atau dekat, orang dikenal apa nggak dikenal, anaknya siapa, misal. Ini kan tentu lebih besar pahalanya. Idza ahsanta ila adamiyyin, jika engkau berbuat baik kepada manusia, karena asadda wa aktsara ajron, tentunya itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man saqa musliman ala dhama'in saqallahu minar rahiqil makhtum. Barang siapa memberi minum seorang muslim yang lagi kehausan, maka Allah akan memberikan minum kepadanya min rahiqil makhtum. Yakni seandainya anak Anda yang kecil itu berdiri indal baroda yaqulu laka uridu ma, dia mengatakan kepada Anda, aku ingin air, maka Anda beri minum, dia dalam keadaan haus, maka berarti Anda telah memberikan minum kepada seorang muslim yang sedang kehausan. Maka Allah akan memberikan minum kepada Anda dari rahiqul makhtum, mendapatkan pahala yang besar lah intinya. Walillahil hamdu. Nah, ini adalah termasuk ghanimah, simpanan pahala yang sangat besar. Walakin ainal qabil lihadzal ghanaim. Akan tetapi
di mana al-qabili hadhihi ghanim, yang menerima ghanimah yang besar ini, di mana yang ikhlas, mengikhlaskan niat dan hanya mengharapkan pahala kepada Allah Azza wa Jalla, maka beliau wasiatkan kepada Anda, wahai saudaraku dan juga diriku, antakhriso daiman ala ikhtinamil a'mal biniyati sholihah. Yang penting ini pentingnya niat, tapi pentingnya niat. Yani beliau berwasiat agar kita semua ini berusaha semaksimal mungkin selalu memanfaatkan amal-amal yang baik ini dengan niat yang baik, supaya hal itu bisa memberikan pahala yang besar pada hari kiamat. Wa kam min amalin sagirin asbaha biniyati kabiron wa kam min amalin kabirin asbaha bil ghaflah sagiron. Betapa banyak amal-amal kecil, amal-amal sepele tapi menjadi besar pahalanya karena niat. Karena niatnya yang benar, yang besar, yang bagus. Dan betapa banyak amalan yang besar ini menjadi kecil nilainya karena lalai dari niat yang baik. Nah, di sini sampai di sini mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Masih kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Oke, 2 menit berarti ada satu hadis lagi, satu mata hadisnya. Hadis yang ke-11 ini nanti matanya saja ya. Anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi sajaratin qata'aha min dhahril tariq kanat tu'dhi al muslimin, rawi Muslim. Ya, jadi di sini darinya ada beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh aku melihat seorang lelaki berlihat-lihatlah di dalam surga, ya, senang di dalam surga karena sebab ini ada sebuah pohon yang dia tebang, dari pohon yang menghalangi jalan dia tebang supaya enggak mengenai orang, atau pohon ini mengganggu orang muslimin, kaum muslimin yang lewat, kemudian dia tebang. Akhirnya dengan itu dia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Nah ini keutamaan. Intinya juga di riwayat yang lain ada seorang laki-laki dengan cabang pohon yang merintang di jalan, kemudian dia mengatakan, demi Allah aku akan menyingkirkan ini dari kaum muslimin supaya tidak mengganggu mereka. Lalu dengan itu dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi misalkan ada pohonnya orang nyerobot atau lewat misalkan, nggak usah memanggil siapa, damkar ada apa misalkan, udah ambil aja sabit atau apa, potong atau geraji. Nah ini supaya nggak ganggu orang, itu pahalanya besar. Nah, ada orang gara-gara itu dimasukkan ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan ini amal-amal ini, hadis-hadis ini memberikan motivasi bagi kita ya, untuk pandai-pandai untuk mencari amal-amal yang baik. Ketika ada kesempatan, baik berbuat baik kepada binatang, pada orang, atau menyingkirkan tadi hal-hal yang bisa mengganggu orang, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan sebab kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.